Hai, namaku Triwagi, dan inilah cerpen karyaku yang kuberi judul Badut Idaman. Aku punya satu tongkrongan asik, hanya bertiga, dengan salah satu warung yang menjadi sarang pribadi kami. Namaku Loki, dan dua sahabatku, Faris dan Derry, diiringi nama akrabku yang terbilang banyak orang tahu, yakni Alok. Mabar sudah jadi lampiasan kami selepas penat pelajaran sekolah. Tak langsung pulang ke rumah memang sudah biasa sedari awal masuk SMP. Alasannya antara kerja kelompok atau ada pelajaran tambahan. Gasken lah, boyah, ujar Faris mengajak Derry untuk bermain Free Fire. Aku yang tak memiliki HP hanya bisa menyimak acara mabar mereka. Duduk menyilangkan kaki di atas karpet merah di dalam saung di sisi warung memang menjadi istana megahnya kami dengan suasana yang tak terlalu bising. Lok, ngerokok atuh, sahut Derry yang baru saja kedatangan 2 batang rokok dari si Mbak warung. Aku bisa-bisa ditelanjangin bapak kalau tahu aku ngerokok. Aku memang penurut untuk menanggapi sebuah peraturan atau larangan yang bapakku buat. Mana tahu bapakmu soal tempat di sini, tangkas Derry. Cih, nyalimu mana Lok? Aku beliin aja lah. Ntar aku ajarin bikin asap bulet-bulet, tambahnya. Faris hanya terus mengangguk selama Derry memaksaku. Derry yang sudah lama merokok, sekitar 2 minggu yang lalu, Faris pun diajak untuk mulai merokok. Sekarang tinggal giliranku yang diajaknya. Gak usah tuh Der, ucapku sembari menahan Derry yang bangkit dari duduknya. Ah, cemen si Alok mah, sindir Faris yang tatapannya hanya tertuju pada HP. Suasana hening. Biar akulah yang beli sendiri, ucapku tegas. Kedua temanku ini seketika menoleh ke arahku dan memberi tepuk tangan. Coba-coba deh, penasaran juga aku teh, kataku dalam hati. Mbak, beli rokok yang kayak dia sebatang, kataku. Duh, padahal kasep kamu teh. Nah, betul turutan ngerokok. Perkataan si Mbak membuat uang yang kukepalkan sedikit tertahan. Karena terlanjur, sebatang rokok kurai dengan menghela napas. Seiringan ku kembali ke saung, terdengar musik yang tak asing di telingaku. Menoleh ke belakang, dan diriku langsung melompat ke saung karena ternyata ada sosok badut keliling. Berwajah putih, hidungnya merah, buncit, berambut keribu warna-warni, dan berjoget-joget dengan speaker yang mengikat di pinggangnya. Kenapa kamu teh? Tanya Faris. Gara-gara badut doang sampai gitu, ucap Derry yang mengintip ke arah badut itu. Shh, halangin aku Riz. Aku menutupi diri di balik tubuh Faris. Aku hanya memejamkan mata sembari mendengar musik yang bersumber dari badut itu. Beberapa saat hingga suara itu perlahan menjauh dari sini, kembali bangkit dan menghela napas dengan rokok yang tak sengaja terbengkok karena aksi rusuhku tadi. Ayo pulang, ajakku. Ih, si Alok sian badut, ejek Derry dengan bahunya yang naik turun. Aku diam saja. Kami bertiga memutuskan pulang. Acara mabar seketika kacau karena masalah rokok dan badut itu. Berjalan di jalanan lurus, dengan tiang listrik yang berjajar di samping kiri, Faris menemukan hal menarik di beberapa tiang listrik. Ilham? Sini Lok, sindir Faris karena melihat lembaran kertas hitam putih bertuliskan badut ulang tahun dan sulap, hubungi Ilham, lengkap dengan nomor telepon. Dia tertawa lantaran nama yang sama dengan bapakku, Ilham. Aku tertawa kecil, berjalan paling belakang dan merobek lembaran-lembaran yang tadi Faris tunjukkan. Aku berpisah dengan Derry dan Faris di sela-sela gang antara rumah nomor 24 dan 25 yang menjadi jalan ke rumahku. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mamaku yang tengah menyetrika di ruang tamu kecil yang menyatu dengan lorong dapur. Cahaya sore yang masuk membias kaca depan rumah membuat sosok mamaku terlihat bersinar. Aku masuk ke kamar tanpa pintu, tapi hanya tertutup gorden kuning untuk segera ganti baju. Moga bapak gak lihat aku tadi, lirihku sembari melepas kancing baju. Suara batuk khas bapakku terdengar dari kamarku. Seketika jantungku berdebar kencang hanya karena batuknya. Assalamualaikum. Aku mengintip dan terlihat bapakku dengan pakaian badutnya.
melepas speaker dan mencopot rambut keribonnya, lalu duduk dengan perut buncit palsunya itu. Itulah profesi bapakku sebagai badut keliling dan sesekali dapat panggilan untuk acara ulang tahun. Jujur, aku malu. Kopi mah, pinta bapak. Bapakku melihat ke arah sepatuku dan langsung memanggilku keluar. Aku sudah pasrah dengan langkah lambat, membuka gorden, lalu sedikit menunduk, tak berani melihat wajahnya. Nih HP-nya. Bapakku memberi HP yang sudah lama aku inginkan. Maaf ya, cuman bisa beli yang second. Tambahnya membuatku tak enak menerimanya. Nggak apa-apa kok pak. Makasih. Hehe. Di sini aku sadar, tak seharusnya aku malu melihat profesi bapakku. Itu halal, dan keringatnya menghasilkan kebahagiaan kecil bagiku yang harusnya aku tak muluk-muluk meminta sesuatu. Terima kasih dan maaf ya pak.